Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada Kamis 24 November 2022, marilah kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang meluputkan kami dari malam yang gelap, yang menjagai tidur kami, sehingga kami dapat boleh bangun dari tempat tidur kami masing-masing dalam keadaan sukacita. Sebentar ya Tuhan, kami ingin melakukan aktivitas kami, tapi sebentar kami ingin disapa oleh firman Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menguatkan, meneguhkan kami dalam menjalani hari-hari kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada Kamis 24 November 2022 didasarkan pada Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allah-Mu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, rasa takut adalah salah satu pergumulan yang pada umumnya dialami oleh semua manusia. Tidak terlepas dari anak-anak, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia. Rasa takut itu mampu bahkan datang dan dapat dialami oleh setiap manusia. Rasa takut dapat menghinggapi siapa saja, termasuk orang yang beriman. Dalam menghadapi situasi kehidupan yang sulit, seringkali kita menjadi takut, bahkan cenderung menjadi putus asa dan apatis, tidak mau tahu lagi. Mungkin karena kondisi ekonomi yang sulit, rumah tangga yang hancur, pekerjaan yang tidak menentu, jodoh yang tak kunjung datang, sakit penyakit yang tak sembuh, kehilangan orang-orang yang dikasihi, perasaan kecewa, tertolak, dan lain sebagainya. Namun dalam kondisi demikian, firman Tuhan mau mengingatkan kita, jangan takut, kuatkan hatimu, sebab kita milik Tuhan yang baik dan sanggup menyelamatkan kita dari segala macam masalah, ketakutan, dan pergumulan hidup. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat ke-13 mengatakan, segala perkara pasti dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oleh karena itu, janganlah takut menghadapi berbagai macam masalah, tantangan, dan hambatan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapa di antara kita yang 2 tahun ini, bahkan ketika kita mau melangkah di tahun 2023, yang tidak takut dalam menjalani hari-hari? Mungkin di antara kita saat ini menjawab, karena kita tidak tahu apa yang terjadi, makanya hati kita tidak tenang, bahkan kita menjadi takut. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan kita hari ini, be strong, fear not. Kuatkanlah hati, jangan takut. Hati sering menjadi sumber ketakutan. Sehubung dengan itu, kitab Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hanya orang yang kuat hati dapat menerima keselamatan, ikut keluar dari pembuangan penindasan, memasuki kebebasan, untuk menerima kemerdekaan seperti yang dibuatkan oleh Yesaya. Kita melihat keselamatan itu diraih bangsa Israel dari respon mereka kepada firman Allah. Maka Allah tampil dan bertindak menyelamatkan mereka. Bila iman kita merespon firman Allah dengan hati yang kuat, dan jalan kita teguh, penuh semangat, mengikuti jalan sesuai perintah Allah, Dia akan tampil menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertanyaan kita sekarang adalah, apa respon Tuhan jika kita telah mampu hidup tanpa ketakutan? Ayat yang keempat mengatakan, Allah-Mu akan datang dengan pembalasan. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pergumulan seberat apapun yang saat ini kita alami, bahkan ketika kita tidak mampu mengatakan pergumulan itu, berhentilah untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Jangan pula menjadi tawar hati. Kuatkan hati, janganlah takut. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan.
nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Inilah yang menjadi penguatan kita dalam menjalani hari-hari kita. Ketika kita tidak mengerti, tidak mengetahui jalan apa yang akan kita lalui, bahkan di akhir-akhir ini, di dalam menjalani tahun 2022, kita sudah melaluinya dengan baik, dan bahkan walaupun dengan pergumulan yang berat kita mampu melaluinya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan di dalam menjalani di tahun 2023? Tapi firman Tuhan di dalam Yesaya 35 ayat 4 mengatakan, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Firman-Mu yang selalu meneguhkan, menjadi air sumber kehidupan iman kami. Ketika kami menjalani hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kami. Ketika kami diperhadapkan dengan padang gurun yang gersang di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa ketika kami mempercayakan hidup kami, firman-Mu mengingatkan kami hari ini. Jangan tawar hati, tetapi bagaimana kami menguatkan hati kami, tidak takut, karena keyakinan iman kami mengatakan, Engkau sendiri yang akan datang menyelamatkan kami. Oleh karena itu juga ya Tuhan, kami mau mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan penuh pengucapan syukur. Amin.